Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Agus Hikmatsyaf, MSI, dan kepada Bapak Hamdan Sugilar, MPD, sebagai dosen pengampu mata kuliah multimedia pembelajaran matematika. Kepada teman-temanku dan adik-adik semuanya yang saya cintai, perkenalkan, nama saya Zulfa Asyilah Aziz dari jurusan Pendidikan Matematika UIN Sunan Gunung Jati Bandung semester 4. Pada video ini saya akan membahas mengenai materi perpangkatan yang telah dimulai dipelajari di kelas 9 atau kelas 3 untuk jenjang SMP MTS. Selamat menyaksikan. Perpangkatan. Pada materi ini saya akan lebih mengkhususkan untuk menerangkan mengenai perkalian dan pembagian pada perpangkatan. Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Jadi syarat dari perpangkatan ini adalah bilangan yang dikalikan secara berulang ini bilangan yang sama. Nah, bentuk umum dari perpangkatan adalah A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali sampai dikali A, di mana A-nya ini dikalikan sebanyak N faktor. Jadi jumlah A yang dikalikan ini tergantung dari N-nya ini. Dengan AN ini kita dibaca A pangkat N. A-nya ini adalah bilangan basis atau bilangan pokok, di mana syaratnya itu adalah bilangan real. Jadi semua bilangannya itu berlaku, mau itu bilangan pecahan, bilangan biasa. Terus yang N adalah pangkat atau eksponen, di mana syaratnya itu adalah bilangan asli. Nah, bilangan asli ini adalah bilangan yang dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Contoh bilangan yang berpangkat atau perpangkatan, contohnya 5 pangkat 4. Nah, 5 pangkat 4 ini sama dengan 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5. Nah, 5-nya ini dikalikan sebanyak 4 kali. Nih, karena pangkatnya 4 ya. Dengan 5-nya ini sebagai bilangan pokok atau basis, dan 4-nya ini sebagai pangkat atau eksponen. Contoh, tuliskan dalam bentuk perkalian berulang, kemudian hitunglah hasilnya. Ada 2 soal, yang pertama 2 pangkat 3, yang kedua 3 pangkat 2. Nah, penyelesaiannya 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu kan berarti 2 dikalikan sebanyak 3 kali. Berarti 2 dikali 2 dikali 2. Nah, setelah kita dapatkan, setelah kita uraikan, tinggal kita hitung hasilnya. 2 dikali 2 sama dengan 4 dikali 2 sama dengan 8. Kemudian 3 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 2 ini berarti 3 dikalikan sebanyak 2 kali. Berarti 3 dikali 3. 3 kali 3 hasilnya adalah 9. Yang pertama kita bahas dulu mengenai perkalian pada perpangkatan. Nah, perkalian pada perpangkatan ini ada beberapa ketentuan. Yang pertama, hasil kali dari perpangkatan dengan basis yang sama atau bilangan pokoknya itu yang sama. Perhatikan perkalian bilangan berikut. 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 3 kita uraikan menjadi 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Kemudian dikalikan 2 pangkat 5. Nah, 2 pangkat 5 kita uraikan, di mana 2-nya ini dikalikan sebanyak 5 kali, yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Nah, kita amati baik-baik bahwa ketika disatukan, kita hitung 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, pangkatnya itu sama dengan 8. Nah, 8 ini ternyata hasil dari penjumlahan pangkatnya. 3 ditambah 5 sama dengan 8. Nah, secara umum dapat dituliskan sifat perkalian di atas adalah jika ada suatu bilangan A berpangkat N dikalikan A berpangkat N, maka itu sama dengan A pangkat M tambah N. Jadi kalau perkalian pangkatnya tinggal ditambahkan, tapi dengan syarat si bilangan basis atau bilangan pokoknya ini harus sama. Yang kedua, hasil pemangkatan dari perpangkatan dengan basis yang sama. Jadi ada suatu bilangan yang berpangkat kemudian dipangkatkan lagi. Contohnya 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2. Nah, kita uraikan terlebih dahulu yang pangkat 2 ini. 2 pangkat 3 dikalikan sebanyak 2 kali. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3.
Nah, ingat sifat yang pertama tadi, kalau misalkan ada suatu bilangan yang basisnya sama, bilangan berpangkat yang basisnya sama, ketika dikalikan tinggal dijumlahkan pangkatnya. 3 tambah 3. Nah, 3 tambah 3 ini bila kita ubah ke bentuk perkalian sama dengan 2 kali 3, berarti 2 pangkat 2 kali 3. Tadi sama dengan 2 pangkat 6. Nah, secara umum dapat dituliskan sifat perkalian di atas adalah jika ada suatu bilangan A berpangkat M, kemudian dipangkat lagi N, itu sama dengan A pangkat M dikali N. Tinggal dikalikan si pangkatnya, berarti A pangkat MN. Yang ketiga, hasil perpangkatan dari suatu bilangan perkalian. Perhatikan perkalian bilangan berikut. Nah, 2 kali 3 dipangkatkan 3, kita uraikan berarti 2 kali 3-nya ini kita kalikan sebanyak 3 kali. 2 kali 3 dikali 2 dikali 3 dikali 2 dikali 3. Kita hilangkan dalam kurungnya ini 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 2 kali 3 kali 2 kali 3. Nah, kita pisahkan dengan bilangan yang sama, jadi 2 dengan 2 gitu, 3 dengan 3, berarti kan 2 kali 2 kali 2 di 3 kali 3 kali 3. Nah, setelah itu kita pisahkan lagi, kita pisahkan untuk kita jadikan bilangan berpangkat, dimana 2 kali 2 kali 2 dikalikan dengan 3 kali 3 kali 3. Nah, 2 kali 2 kali 2 ini berarti 2-nya itu dikalikan sebanyak 3 kali, berarti sama dengan 2 pangkat 3. Nah, kemudian dikalikan. Nah, 3 kali 3 kali 3. Nah, 3 kali 3 kali 3 ini merupakan 3, angka 3-nya itu dikalikan sebanyak 3 kali, berarti kan 3 pangkat 3. Berarti 2 kali 3 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Nah, secara umum dapat dituliskan sifat perkalian di atas adalah jika ada suatu bilangan A dikali B berpangkat M, itu sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Nah, untuk bilangan A dan B-nya itu tak harus sama, jadi beda. Kemudian metode selanjutnya mengenai pembagian pada perpangkatan. Ada beberapa ketentuan. Yang pertama, hasil bagi dari perpangkatan dengan basis yang sama atau bilangan pokok yang sama. Perhatikan perkalian bilangan berikut. 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 4. Nah, soal ini kita ubah dulu menjadi 3 pangkat 6 per 3 pangkat 4. Nah, 3 pangkat 6 kita uraikan menjadi 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Kemudian per 3 pangkat 4, 3 pangkat 4 kita uraikan menjadi 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, kita coret. Bukan kita coret karena ini bilangannya habis ya, 3 bagi 3 kan sama dengan 1. Nah, ini pasti 1 kali 1 kali 1 kali 1, 1 ya. Kemudian sisanya 3 kali 3. Kita tulis kembali di sini. 3 kali 3. 3 kali 3 ini sama kalau dijadikan bilangan berpangkatnya itu sama dengan 3 pangkat 2. Nah, jadi 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 4 itu sama dengan 3 pangkat 2. Nah, secara umum dapat ditulis sifat perkalian di atas adalah jika ada suatu bilangan A berpangkat M dibagi A pangkat M itu sama dengan A pangkat M min N. Kalau tadi kan perkalian A pangkat M dikali A pangkat N dijumlahkan. Nah, kalau pembagian tinggal dikurangi, tapi dengan syarat basisnya itu harus sama. Yang kedua, perpangkatan pada pecahan. Perhatikan perkalian bilangan berikut ya. 2 bagi 3 pangkat 3. Kita ubah dulu bagian ini menjadi per. Jadi 2 per 3 pangkat 3. Berarti 2 per 3 ini kita kalikan sebanyak 3 kali. 2 per 3 dikali 2 per 3 dikali 2 per 3. Kita satukan 2 kali 2 kali 2 per 3 kali 3 kali 3. Nah, sifat pada pembagian dalam hal ini yaitu ketika ada suatu bilangan A dibagi B berpangkat M itu sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Terima kasih kepada teman-teman dan pada saya yang telah menyaksikan dan menonton video pemaparan materi saya. Tetap jaga kesehatan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hari ini tentunya harus tetap semangat untuk belajar matematika. Perkenalkan, nama kakak Syifa Nur Fitri dari kelas 4C Program Studi Pendidikan Matematika UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Di pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai kaidah pencacahan, yakni permutasi dan kombinasi. Tujuan pembelajarannya adalah agar nantinya kalian bisa mengidentifikasi perbedaan antara permutasi dan kombinasi. Yuk kita simak pembelajarannya. Sebelum kakak membahas mengenai permutasi dan juga kombinasi, mari kita ingat kembali tentang faktorial. Faktorial dari bilangan bulat positif n yang dinotasikan atau dilambangkan dengan n faktorial ini merupakan hasil perkalian dari semua bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan n. Jadi definisinya seperti ini. N faktorial untuk n bilangan bulat positif itu artinya kita mengalikan bilangan n dengan bilangan sebelumnya sampai dengan angka 1. Contohnya 4 faktorial. Ini dinotasikan pakai tanda seru, 4 tanda seru. Ini sama dengan 4 dikalikan bilangan sebelumnya, kali 3, kali 2, kali 1, atau 4 dikalikan bilangan sebelumnya sampai dengan 1 ya. Jadi hasilnya sama dengan 24. Contoh lagi, 5 faktorial. Ini sama seperti sebelumnya, 5 dikalikan dengan bilangan sebelumnya, 5 dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Hasilnya adalah 120. Contoh, tentukan nilai dari 10 faktorial dibagi 7 faktorial. Untuk persoalan seperti ini, adik-adik tidak perlu mencari nilai atas secara keseluruhan, yaitu 10 faktorial dicari 10 kali 9 sampai 1, dan nilai bagian bawah secara keseluruhan, itu pun tidak perlu. Tapi kita cukup berhenti sampai penyebutnya saja. Di sini penyebutnya adalah 7 faktorial. Sehingga kita tulis 10 kali 9 dikali 8 dikali 7 faktorial dibagi 7 faktorial. Jangan lupa di akhirnya masih memakai faktorial ya, atau tanda seru, yang mengartikan bahwa masih dikalikan dengan bilangan-bilangan yang sebelumnya. Kita coret, kemudian didapat 10 dikali 9 dikali 8, yaitu 720. Selanjutnya kita masuk ke permutasi. Permutasi adalah cara menyusun suatu percobaan atau kejadian dengan memperhatikan urutan. Lihat ya adik-adik, permutasi, perhatikan urutan. AB tidak sama dengan BA. Contohnya pada bilangan 1, 2 itu tidak sama dengan 2, 1. Meskipun penyusunnya adalah angka yang sama, yaitu 1 dan 2. Permutasi R unsur yang diambil dari N unsur yang tersedia, tiap unsur berbeda,
dapat dituliskan sebagai ini, bisa juga seperti ini, boleh juga seperti ini, dan seperti ini. Adik-adik bebas mau menuliskannya seperti apa di antara 4 pilihan notasi permutasi ini. Dengan R kurang dari sama dengan N. Permutasi ini dirumuskan P R unsur dari N unsur sama dengan N faktorial dibagi N min R faktorial. Di sini ada contoh permutasi 3 dari 12 unsur. Sama dengan 12 itu N-nya, 12 faktorial dibagi N-nya 12 dikurangi R-nya 3 faktorial. Kemudian 12 faktorial dibagi 12 dikurangi 3 itu 9 faktorial. Kemudian 12 kali 11 kali 10 kali 9 faktorial. Berhenti di sini karena penyebutnya adalah 9 faktorial. Dibagi 9 faktorial, kita coret 9 faktorialnya. Kini tinggal 12 dikali 11 dikali 10. Hasilnya adalah 1320 cara. Selanjutnya kita masuk ke part kombinasi. Kombinasi ini adalah cara menyusun suatu percobaan atau kejadian tanpa memperhatikan urutan. Kita lihat AB sama dengan BA. Ilustrasinya adalah A dan B sedang berjabat tangan. Orang A dan B berjabat tangan itu sama dengan BA. Ini merupakan aplikasi dari kombinasi. Kemudian banyak kombinasi R unsur yang diambil dari N unsur yang tersedia. Ini dapat dituliskan sebagai ini, bisa seperti ini boleh, atau juga seperti ini dengan R kurang dari sama dengan N. Dan kombinasi ini dirumuskan C N R sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N min R faktorial. Contohnya, sebuah pertemuan dihadiri oleh 10 orang. Pada saat bertemu, mereka semua saling berjabat tangan satu sama lain. Ada berapa jabat tangan yang terjadi? Jawabannya adalah dari 10 orang, 10 ini adalah N-nya. Nah, berjabat tangan satu sama lain berarti 2 orang. Karena berjabat tangan itu adalah 2 orang, sehingga sama dengan N-nya 10 faktorial dibagi R-nya 2 faktorial dikali 10 dikurangi 2 faktorial. 10 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 10 dikurangi 2 adalah 8 faktorial. Kemudian 10 dikali 9 kali 8 faktorial, karena penyebutnya adalah 8 faktorial ya, ada 8 faktorial, sehingga bisa kita coret. Tinggal 10 dikali 9, 2 faktorial ini 2 dikali 1, yaitu 2. Nah, sehingga ini 10 dan 2 bisa kita coret. Tinggal 5 kali 9, 45. Bagaimana mudah dan seru bukan? Membedakan antara permutasi dan kombinasi. Selanjutnya kalian dapat mencoba soal-soal latihan secara mandiri. Semoga ilmu yang kakak sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Semoga semangat belajar kita seperti pagi yang selalu cerah. Sebelumnya saya ingin menanyakan kabar. Bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu baik, selalu sehat, dan selalu bahagia, dan
diberikan keberkahan untuk kita semua di setiap harinya. Hari ini kita akan belajar bersama tentang hubungan dua sudut dan antar sudut. Apa sih itu sudut? Pasti semuanya sudah tahu apa itu sudut. Sudut itu adalah ketika dua buah garis saling bertemu, maka disitulah akan terbentuk yang namanya sudut. Nah, kita kali ini akan belajar tentang hubungan dalam sudut itu ada apa aja. Nah, di sini hubungannya itu kita bagi menjadi dua, hubungan dua sudut dan antar sudut. Hubungan dalam sudut itu kita bagi menjadi dua, yaitu hubungan dua sudut dan juga hubungan antar sudut. Kita bahas yang pertama dahulu, yaitu hubungan dua sudut. Hubungan dua sudut ini adalah hubungan yang di dalamnya itu hanya terdiri dari dua sudut saja. Nah, di sini terdapat tiga, yaitu berpelurus, kemudian berpenyiku, dan juga bertolak belakang. Yang pertama kita bahas berpelurus. Sudut yang saling berpelurus atau kita bisa sebut juga dengan bersuplemen. Nah, di sini ada sebuah gambar, yaitu garis lurus dari titik A menuju titik B. Ini ada garis lurus, di mana garis lurus tersebut besar sudutnya adalah 180 derajat. Jadi sudut AOB di sini kita buat titik antara AB yaitu titik O. Besar sudut AOB adalah 180 derajat. Nah, ketika kita buat garis lurus lagi dari titik O ke titik C, maka akan terbentuk dua sudut, yaitu sudut AOC dan juga sudut BOC. Nah, kedua sudut ini memiliki hubungan yaitu saling berpelurus. Kenapa? Karena berada di satu garis lurus yang sama. Maka ketika kedua sudut ini kita jumlahkan, besar sudut AOC ditambah dengan besar sudut BOC, maka hasilnya akan 180 derajat. Maka dapat dikatakan bahwa dua sudut itu saling berpelurus jika sudutnya adalah 180 derajat. Ketika dijumlahkan hasilnya 180 derajat. Nah, kemudian yang kedua adalah sudut yang saling berpenyiku. Adalah di sini bisa disebut dengan berkomplemen. Di sini ada sebuah garis BO dengan AO saling tegak lurus. Di sini membentuk sebuah sudut siku-siku, di mana sudut siku-siku besar sudutnya adalah 90 derajat. Ketika kita ditarik garis O dari titik O ke titik C, maka di sini akan membentuk dua sudut BOC dan juga AOC. Di mana kedua sudut ini memiliki hubungan yaitu saling berpenyiku. Kenapa? Karena berada di satu sudut siku-siku. Nah, maka ketika kedua sudut ini kita jumlahkan akan menghasilkan besar sudut siku-siku. Sudut AOC ditambah besar sudut BOC maka akan menghasilkan 90 derajat. Dapat dikatakan bahwa sudut yang saling berpenyiku jika kita jumlahkan kedua sudutnya akan menghasilkan 90 derajat. Yang ketiga adalah sudut yang saling bertolak belakang. Nah, sudut yang bertolak belakang itu sudut yang arah hadapannya berlawanan. Di sini ada sebuah gambar, ada sebuah garis AB dan juga CD saling memotong di titik O. Di sini membentuk empat buah sudut AOC, sudut BOC, dan sudut BOD dan sudut AOD. Nah, di sini sudut yang berlawanan mana? Nah, sudut yang berlawanan itu yang bertolak belakang, yaitu berlawanan arahnya di sini. Sudut AOC bertolak belakang dengan sudut BOD. Begitupun dengan sudut BOC bertolak belakang dengan sudut AOB. Besar sudutnya bagaimana hubungannya? Nah, di sini kita ada sebuah rumus sudut bertolak belakang. Sudut AOC ditambahkan dengan sudut BOC sama dengan 180 karena berpelurus. Kemudian sudut AOC sama dengan 180 dikurang sudut BOC, ini pindah ruas. Kemudian kita buat lagi satu bersama. AOC itu kan bertolak belakang dengan BOD. Jadi kita buat sekiranya kita mencari sudut BOD yang berhubungan dengan sudut sama. Sudut BOD ditambah sudut BOC sama dengan 180 berpelurus juga. Maka sudut BOD sama dengan 180 dikurang sudut BOC. Nah, hasilnya sama. Jadi dapat dikatakan besar sudut AOC sama dengan besar sudut BOD. Maka sudut yang saling bertolak belakang itu memiliki besar sudutnya sama. Nah, jadi sudut AOC dan sudut BOD itu bertolak belakang, maka kedua sudutnya sama besar. Begitupun dengan BOC dan juga AOD. Yang kedua adalah hubungan antar sudut. Nah, hubungan ini terdiri dari sudut-sudut. Nah, di sini terdapat 5 hubungan. Yang pertama adalah sahadap, dalam berseberangan, luar berseberangan, dalam sepihak, luar sepihak. Kita bahas tentang sudut-sudut yang sahadap. Nah, sudut yang sahadap ini adalah sudut yang menghadap ke arah yang sama, seperti sudut P1 sahadap dengan sudut Q1 menghadap ke arah yang sama. Nah, besar sudut sahadap ini
ini adalah sama besar. Nah, maka di sini sudut-sudut yang sehadap ini dari gambar yang ini adalah sudut P1 sehadap dengan sudut Q1. Nah, maka besar sudutnya adalah besar sudut P1 sama dengan besar sudut Q1. Begitupun seterusnya. Sini sudut P2 sehadap dengan Q2, maka besar sudutnya sama. Kemudian yang kedua adalah sudut-sudut dalam berseberangan. Nah, berseberangan ini ada dalam dan ada luar. Nah, kali ini kita bahas tentang sudut-sudut dalam berseberangan. Nah, terletak berseberangan yang dibatasi garis L dan berada di bagian dalam antara garis M dan N. Dibatasi garis L dan berada di dalam garis M dan N. Yang namanya dalam berarti berada di dalam garis yang ini, M dan N. Di sini daerahnya. Sudut yang berseberangan, yang namanya berseberangan ya. Jadi sudut P4 berseberangan dengan Q2, P3 berseberangan dengan Q1. Besar sudut berseberangan itu sama besar. Jadi sudut P3 besar sudutnya sama dengan sudut Q1. Begitupun sudut P4 sama besar dengan sudut Q2. Kemudian sudut-sudut luar berseberangannya. Nah, kalau ini luar berarti sama dibatasi oleh garis L, namun ini berada di luar garis M dan N. Di luar ya. Maka sudut yang berseberangan itu adalah P1 dengan Q3, kemudian P2 dengan Q4. Besar sudutnya sama seperti dalam berseberangan, yaitu sudutnya sama besar. Sudut P1 sama dengan sudut Q3, besar sudutnya sama. Begitupun dengan sudut P2 dengan Q4. Yang keempat yaitu sudut-sudut dalam sepihak. Nah, sudut dalam sepihak ini adalah sudut yang terletak pada pihak yang sama, yaitu bagian kiri atau kanan garis L dan berada di dalam antara garis M dan N. Pihak yang sama di sini sudutnya yaitu P3 dengan Q2. Ya, berada di pihak yang sama, berada di sebelah kanan garis L dan di dalam garis M dan N. Begitupun dengan P4 dan Q1 pun dia dalam sepihak. Nah, bagaimana hubungan besar sudutnya? Nah, di sini ada rumus sudut sepihak untuk mencari besar sudut-sudut sepihak. Nah, di sini ada P2 sehadap dengan Q2. P2 dengan Q2 itu sehadap, maka besar sudutnya sama. Kemudian P3 dan Q3 sehadap juga sehingga besar sudutnya sama. Kemudian ada P2 dengan P3. P2 dan Q3 ini adalah sudut berpelurus, maka ketika dijumlahkan hasilnya 180. Nah, di sini kemudian sudut P2 itu sama dengan berarti 180 dikurang sudut P3. Nah, Q2 ini sama dengan sudut P2 karena sehadap. Nah, Q2-nya berapa? Nah, di sini Q2 sama dengan Q2-nya turunin, sudut P2-nya berapa? Nah, ini P2 180 derajat dikurang sudut P3. Maka sudut Q2 ditambah sudut P3 sama dengan 180 derajat. Maka sudut sehadap itu, sudut sepihak dalam itu, sudut sepihak adalah sudut yang ketika kedua sudut itu dijumlahkan, maka hasilnya 180 derajat. Lanjut. Kemudian sudut-sudut luar sepihak. Nah, yang tadi dalam sepihak, sekarang luar sepihak. Kalau ini terletak pada pihak yang sama. Yang namanya sepihak adalah terletak pada pihak yang sama. Tapi ini yang di luar. Nah, maka berada di bagian luar garis M dan N. Ini di sebelah sini. Sepihak, maka P1 sepihak dengan Q4. Kemudian P2 sepihak dengan Q3. Besar sudutnya bagaimana? Sama seperti sudut dalam sepihak, yaitu kedua sudut jumlah kedua sudutnya dijumlahkan maka menghasilkan 180 derajat. Ini untuk sumbernya dan materi kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.